Apa yang terjadi sekarang, yaitu kekacauan yang ada di Israel dan Iran, ternyata nggak cuma masalah tentang geopolitik, harga minyak, akuisisi sebuah selat atau negara. Apa yang orang lihat di media, emang semuanya sangat make sense, ya. Perangnya, mulai dari sejarahnya, tekanan ekonominya, tekanan politiknya, dan lain-lainnya itu semuanya sangat make sense. Tapi ada satu aspek yang orang itu nggak sadar, bahwa ternyata selama ini ada kemungkinan, menurut gua pribadi aja, cukup besar, bahwa Israel sedang mencoba untuk mewujudkan ramalan yang tertulis di kitab suci mereka. Dan lucunya, gue coba baca kitab orang Yahudi yang namanya Talmud dan juga Tanakh. Dan gue kaget bahwa banyak banget ramalan yang ternyata udah kejadian. Dan bahkan beruntutan satu persatu. Mulai dari Israel dihabisi sama supreme leadernya Jerman, yang kumis kotak yang begini, ya, sampai perang di Iran yang hari ini sedang terjadi. Itu semuanya sambung menyambung semuanya. Disclaimer, video ini cuman video hiburan, jangan dianggap serius ya. Dan please pakai banget, agama Yahudi itu bukan agama Kristen atau agama Katolik ya. Beda ya guys ya. Tradisinya beda, Tuhannya sendiri juga beda. Dan bahkan di Israel aja, umat Kristen dan Katolik juga ngalamin diskriminasi di sana. Diludahin, dilecehin secara verbal dan lain-lainnya. Ya kalian silakan cari info ini di luar sana lah. Ya, gue nggak bahas tentang itu di sini. Di video kita kali ini kita bakal lihat apakah ramalan bangsa Yahudi ini akan terjadi dan apakah ada pihak-pihak yang mencoba untuk mempercepat ramalan ini agar Mesias mereka bisa segera datang, yaitu Mesias Ben Yosef dan Mesias Ben David. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Kultom. Di channel ini gue banyak ngomongin tentang konspirasi, finance, dan teknologi kayak misalnya AI dan juga kripto. Kalau kalian suka sama channel yang ngebahas hal-hal tersebut, silakan subscribe channel ini. Kalian juga bisa join membership channel ini di mana kalian bisa nonton video-video yang lebih personal, lebih sensitif, dan akan tayang duluan. Dan di sana biasanya gue juga ada sharing-sharing info alpha. Emang kalau gue tahu atau gue lagi dapat info-info menarik, gue biasanya sharing di sana. Pastiin aja sebelum kalian join, kalian sudah subscribe terlebih dahulu. Kalau kalian tertarik untuk ngedukung gue dan juga tim, kalian juga bisa sawer kita via website yang linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja guys, kita mulai ke video ini. Sekitar hampir 2000 tahun yang lalu, ada ramalan dari Rabbi Yitzhak yang ditulis di Talmud. Dia bilang seperti ini. Ini literally tulisannya gue translate jadi bahasa Indonesia. Dan ini diambil dari bagian Traktate Yoma 10a. Tulisannya seperti ini. Pada tahun ketika Raja Mesiah akan muncul, Raja Persia akan menantang Raja Arabia. Raja Arabia akan pergi meminta nasihat kepada Edom. Raja Persia akan menghancurkan dunia dan semua bangsa akan gemetar seperti perempuan yang sedang melahirkan. Israel juga akan ketakutan dan berkata, "Kemana kita harus pergi?" Lalu Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut, semua yang aku lakukan adalah untuk penebusan kalian." Nah, maksudnya gimana nih? Raja Persia yang sekarang itu kita kenal sebagai Iran akan langsung menantang Raja Arabia yang kemungkinan besar adalah Saudi Arabia. Raja Arabia malah lari meminta saran ke Edom yang di dalam tradisi Yahudi, Edom itu artinya dunia bagian barat, terutama negara-negara kuat kayak Amerika Serikat. Dan penebusan yang dimaksud di sini beda banget sama penebusan yang sebelumnya ya. Kalau dulu keluar dari pengasingan, dibasmi sama Jerman sama si kumis kotak itu ya. Di situ tuh masih ada penderitaan, masih ada penjajahan dari bangsa lain. Tapi penebusan kali ini berbeda. Nggak ada lagi penderitaan di bawah kekuasaan negara lain. Semua berakhir dengan damai total. Ramalan ini ditulis ribuan tahun lalu. Tapi kalau kita baca sekarang, rasanya kayak kita baca berita hari ini. Di mana Iran lagi nembakin misil kemana-mana, ya, lagi nutup Selat Hormuz, serang basis Amerika dan Israel, dunia langsung kacau secara ekonomi, lalu negara-negara Arab kayak misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordania, ini juga ikut diserang seolah-olah Iran sembrono banget kayak orang gila. Dan mereka berkoalisi sama Amerika. Pas banget sama deskripsi ramalan itu. Nah masalahnya, apakah semua ini dibuat oleh Netanyahu untuk mempercepat ramalan datangnya Mesias? Dan kalian perlu tahu, di salah satu gerakan Yahudi paling berpengaruh, Netanyahu juga pernah diramalkan
akan menjadi pemimpin terakhir Israel. Kalian pasti bingung, kenapa Benjamin Netanyahu yang sekarang lagi pegang kendali Israel, di tengah perang seperti ini kelihatan kayak nggak pernah mundur-mundur. Dia kayak kekeh banget mau terus perang, malah dia makin agresif. Nah, ceritanya itu ada di balik 40 tahun yang lalu. Pas Netanyahu masih muda dan jadi duta besar Israel di PBB. Dia ketemu sama Rebbe Menachem Mendel Schneerson. Ya gue gak tahu namanya benar atau enggak pengucapannya, cuman kira-kira gitu tulisannya. Ini adalah pemimpin gerakan Chabad Lubavitch. Ini adalah gerakan penyebaran pemahaman agama Yahudi yang super berpengaruh di kalangan Yahudi Ortodoks. Nah, si Rebbe ini itu nggak pernah sekalipun ke Israel. Tapi dari Brooklyn, New York, dia bisa ngaruhin politik Israel sampai sedalam-dalamnya. Rebbe di sini bilang langsung ke Netanyahu. Dia bilang, "Lu bakal jadi Perdana Menteri Israel dan lu bakal jadi pemimpin terakhir sebelum serahin tongkat kekuasaan ke Mesias secara langsung." Netanyahu waktu itu masih dengar ini kayak wah apa nih gitu. Dia ragu-ragu. Tapi ramalan itu nempel banget sama dia sampai sekarang. Dia sering balik ketemu sama Rebbe dan Rebbe kasih dorongan supaya Netanyahu bikin Israel lebih religius. Percepat langkah-langkah yang bisa ngebawa kedatangan Mesias. Dan Netanyahu menjawab, dia lagi ngejalanin itu. Dan benar, ramalan pertama kejadian. Netanyahu jadi PM pertama kali di tahun 1996. Sekarang kita juga ngeliat tingkahnya di media. Dia sering banget juga ngomong pakai bahasa kitab tanah. Pas dia misalnya lagi rally sama rakyatnya gitu. Dia bilang, ada waktu damai dan ada waktu perang. Pas lagi perang sama Hamas. Dan kalimat itu dikutip dari kitab Pengkhotbah. Atau dia nyebutin musuh-musuh Israel dengan nama Amalek. Ini adalah bangsa kuno yang kitab Tanakh itu bilang harus dimusnahin total karena pernah nyerang orang Yahudi pas lagi lemah-lemahnya. Nah, Netanyahu itu juga lagi ngebut banget. Dia bikin pemukiman baru buat orang Yahudi di daerah tepi barat. Ini adalah wilayah yang banyak negara bilang ilegal karena itu adalah tanah Palestina yang lagi diduduki, diambil paksa sama Israel. Dia juga bikin kerjasama erat sama partai-partai Yahudi ultra religius yang super ketat banget ajarannya. Semua langkah ini kelihatan banget kayak dia lagi ngelakuin apa yang dulu Rebbe pernah suruh dia untuk buat. Gue kemarin nonton satu video dari Profesor Jiang dan menurut gue video itu make sense banget dan menurut gue cukup seram. Kalian coba pikir, perang Israel di Gaza, itu Israel nggak pernah bener-bener hancurin Gaza sepenuhnya. Padahal mereka punya kemampuan militer yang cukup gila dan bahkan mereka punya teknologinya untuk ngebuat basically Gaza itu hilang jadi punya mereka semuanya. Kalian bayangin, mereka bisa aja racunin air minum di sana secara diam-diam atau sebarin bahan kimia ke udara tanpa orang tahu dan semuanya akan selesai dalam hitungan minggu. Tapi enggak. Mereka malah pilih konflik terbuka. Mereka bom sana sini pelan-pelan semuanya. Tapi tetap kasih ruang buat Gaza untuk bisa bertahan sampai sekarang. Ini bikin dunia makin panas. Demo di mana-mana. Negara mulai banyak yang boikot masyarakatnya. Dan opini publik global makin anti-Israel. Ya mungkin ini kelihatan lah, kerefleksikan sama masyarakat Indonesia tuh banyak banget yang benci sama negara Israel. Ini kelihatan seperti sengaja. Israel tuh kelihatan antagonis di mata publik. Mereka kayak sengaja pengen diri mereka tuh antagonis. Mereka nggak sembunyi-sembunyi, mereka malah tegasin langkah-langkah yang bikin orang itu makin marah. Akibatnya, negara-negara lain mulai bergerak, aliansi musuh-musuh Israel semakin kuat, dan konflik ini kayak lagi ngegas biar semua bangsa akhirnya kompak serang Israel bareng-bareng. Ini kayak strategi panjang yang mereka bikin supaya satu dunia itu fokusnya ke Yerusalem, kota suci yang jadi pusat segalanya. Dan ini pas banget sama ramalan di kitab Zakaria yang ditulis Nabi Zakaria ribuan tahun yang lalu di kitab Tanakh. Ramalan bilang, Yerusalem bakal jadi batu berat buat semua bangsa di bumi. Siapa aja yang coba angkat bakal terluka parah. Semua negara bakal berkumpul dan serang Yerusalem. Tapi di sini Tuhan langsung campur tangan. Musuh-musuhnya dikacaukan, dibutakan, dan dihancurin. Setelah itu, ada penembusan spiritual besar. Orang Yahudi akan nangis kayak kehilangan anak tunggal karena Mesiasnya yang bernama Ben Yosef ini meninggal di perang. Dan Mesias Ben David
akan muncul bawa damai universal. Kalian mungkin penasaran kenapa ramalan Talmud itu ada dua Mesias sebelum akhir zaman beneran datang. Yang pertama adalah Mesias Ben Yosef. Ini kayak pemimpin sementara yang mewakili suku Yusuf dari kitab Tanakh, yang nantinya bakal muncul duluan dan berjuang di perang besar. Tapi sayangnya di kitab Talmud, dia dibilang bakal mati di tengah konflik di dalam perang kayak misalnya perang Gog-Magog yang digambarin di kitab Ezekiel pasal 38-39. Di sana musuh-musuh dari utara dan timur kayak Persia alias Iran ya sekarang bareng koalisi besar lainnya bakal nyerang Israel yang lagi aman-aman aja di tanahnya sendiri. Tapi motifnya di sini di dalam kitab ini itu motifnya cuman mau rampok dan menjarah. Nah, pas Mesias Ben Yosef itu mati, bangsa Yahudi bakal nangis sejadi-jadinya. Ini nggak cuman tangisan biasa, tapi ini bikin mereka langsung bersatu total dan gak ada lagi perpecahan belah antara umat Yahudi. Mereka bakal bertobat semuanya, kembali ke ajaran Tuhan, dan kitab Talmud bilang ini bagian dari proses pembersihan. Biar mereka siap sambut penebusan yang gak ada lagi penderitaan panjang kayak dulu pas mereka keluar dari pengasingan. Dan perang Gog-Magog itu, ini bukan perang main-main guys. Koalisi musuh bakal hancur karena campur tangan Tuhan langsung. Kayak misalnya, ada gempa bumi yang sangat besar, ada hujan batu api, dan musuh-musuhnya saling bunuh karena dibikin bingung, dibikin kacau balau. Setelah itu semua bangsa bakal tahu bahwa Tuhan itu satu dan Israel diselamatkan total. Ini jalan yang sangat mulus buat Mesias Ben David yang mewakili suku Daud, pemimpin utama yang bakal bawa damai abadi tanpa ada lagi perang atau penjajahan. Ramalan di kitab Hosea pasal 3 bilang orang Yahudi bakal diasingin lama banget. Tanpa raja, tanpa kurban, tanpa bait suci, dan hidup tersebar di mana-mana. Tapi setelah itu, di akhir zaman, mereka bakal balik lagi ke tanahnya, dan tanahnya yang dulu sangat gersang bakal hidup lagi, kasih buah yang melimpah cuman buat mereka. Nah, ramalan ini juga bilang bahwa tanah Israel itu kayak punya jiwanya sendiri. Tanahnya itu nggak mau subur kalau anak-anak Israel nggak ada di sana. Kejadian aslinya yang sekarang itu pas banget sama kejadian di ramalan itu. Dulu di akhir abad 19, Mark Twain, penulis Amerika yang terkenal banget pada zamannya, itu pernah ke sana dan nulis di bukunya Innocents Abroad bahwa tanah Israel tuh bener-bener mimpi buruk, dia bilangnya nightmare. Di sana tuh nggak ada apa-apa, cuman ada batu-batu kering, cuman ada gurun, nggak ada pohon yang tumbuh secara layak. Bahkan nggak bisa ditanamin apapun. Banyak bangsa lain yang coba kuasain itu selama ribuan tahun, tapi tanahnya tetap mati suri. Kayak lagi, ya kayak mogok gitu lah, tanahnya kayak nggak mau kerja gitu. Tapi setelah Holocaust terjadi di Perang Dunia Kedua, di mana itu si leader Jerman yang kumis kotak dan Nazi Jerman menghabisi 6 juta orang Yahudi dengan cara kejam banget. Kayak misalnya pakai gas beracun, ada pakai dor secara massal, ya pakai dibiarin kelaparan sampai koit gitu. Pokoknya ini adalah sebuah pembantaian yang luar biasa besar. Nah, langsung setelah perang itu selesai, di tahun 1947, PBB kasih hak buat orang Yahudi bikin negara sendiri di tanah itu. Jutaan orang Yahudi yang selamat mulai balik dari Eropa, ada Asia, dan ya dari mana-mana lah. Dan tanahnya yang dulu gersang itu, tiba-tiba hidup lagi. Pohon-pohon tumbuh, ladang tiba-tiba hijau, sungai mengalir lebih deras. Sekarang Israel jadi negara maju, ekspor buah dan sayur ke seluruh dunia. Dan teknologinya itu luar biasa tinggi, ekonominya juga gila-gilaan. Semua ini sesuai sama ramalan yang bilang pengasingan bakal berakhir dengan penyelamatan yang besar. Dan tanah bakal kasih buahnya pas anak Israel sudah balik kembali. Negaranya berdiri nih. Tapi ramalan bilang masih ada satu babak besar lagi yang belum selesai. Sekarang dengan perang nyebar kayak hari ini, bulan Maret 2026, kira-kira ada event global apa lagi nih yang bikin ramalan ini makin jadi nyata? Gue nggak tahu apakah belakangan ini gue kebanyakan ngulik internet atau gimana. Tapi apa yang gue temukan di sini cukup bikin gue skeptik dan bingung. Ya, semua ramalannya satu persatu kejadian dan tampaknya kita udah di ujung ramalan tersebut sebelum Mesiasnya datang. Gue butuh pendapat kalian pribadi di bawah, karena asli di sini gue cuman bengang-bengong doang pas ngelakuin riset ini.
Ya, kalau kalian nonton video ini sampai habis, coba tulisin kata perang dunia ya, biar gua tahu siapa yang nonton videonya sampai habis atau enggak. Dan please kalau di bawah ada tombol hype ya, silakan ditekan biar video ini bisa lebih rame dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya atau kalian juga bisa nonton di video kiri kanan ini. Oke guys, see you guys in another episode. Bye bye.